Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Alamsyah. Saya dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 20261020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah zaman purba. Yang kita lihat di sini zaman purba. Zaman purba itu semua pengetahuan pada zaman itu diterima apa adanya. Belum ada usaha untuk mencari asal-usul tentang suatu kejadian. Yang kedua, periode Yunani kuno. Yang dimana di sana ada beberapa ilmuwan. Yang pertama adalah Thales, 624 sampai dengan 545 sebelum Masehi. Dia berpendapat bahwa semua makhluk hidup ini berasal dari air. Itu teori evolusi menurut dia. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Thales dianggap sebagai pendobrak mitos dengan cara menggeser cara berpikir mitosentris dan logosentris, berbasis ilmu dan logika. Dialah pemikir pertama dalam sejarah filsafat barat yang membaca gejala alam tanpa menghubungkan dengan dewa-dewa dan memilih lebih pendekatan yang kita kenal dengan metode ilmiah. Yang kedua, Pythagoras. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan. Dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenuse dan dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Ilmu ukur dan aritmatika, ia berhasil menyumbang teori tentang bilangan, pembentukan benda, dan menemukan hubungan antara nada dengan panjang dawai. Yang ketiga, Socrates, 469 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai metode Elenkos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Dia tidak meninggalkan jejak tulisan, namun dia meninggalkan cerita-cerita yang ada. Namun dia tidak meninggalkan jejak tulisan, namun dia banyak diceritakan oleh murid-muridnya yang di bawah-bawahnya, yaitu seperti Aristoteles dan yang lain. Yang keempat adalah Democritus. Dia selalu membahas tentang atom dan ruang hampa. Beliau dan gurunya Leukipos berpendapat bahwa atom analah unsur-unsur yang membentuk realitas. Di sini mereka setuju dengan ajaran pluralisme Empedokles dan Anaxagoras, bahwa realitas terdiri dari banyak unsur, bukan satu. Akan tetapi bertentangan dengan Empedokles dan Anaxagoras. Demokritos menganggap bahwa unsur-unsur tersebut tidak dapat dibagi lagi. Karena itulah unsur-unsur tersebut diberi nama atom. Dalam bahasa Yunani, atom berarti A berarti tidak, dan tomos berarti terbagi. Jadi tidak terbagi. Demokritos menyebutkan 4 hal pokok penting, yaitu pergerakan menghendaki ke wilayah-wilayah yang kosong, yaitu ruang hampa. Hal tersebut terjadi karena yang penuh tidak dapat lagi memuat yang lain di dalamnya. Suatu barang bisa mengembang dan memadat jika terdapat ruang hampa di antaranya. Hidup bergerak dari kecil menjadi besar karena atom-atom makanan dapat masuk ke dalam tubuh dan mengisi ruang hampa yang ada di sana. Yang keempat adalah, jika dimasukkan abu ke dalam sebuah gelas yang terisi penuh dengan air, maka tumpahan air yang keluar dari gelas tersebut tidak sebanyak abu yang dimasukkan. Itulah membuktikan bahwa terdapat ruang hampa dalam setiap barang yang dimasukkan barang lain. Itulah teori hal pokok yang disampaikan oleh Democritus. Kemudian Plato, 427 sebelum Masehi sampai dengan 347 sebelum Masehi.
Plato 427 sebelum Masehi dengan 300 Plato 427 sebelum Masehi. Plato. Kemudian Plato 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Ia adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal adalah Republik Politia, yang dimana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Sumbangsih Plato yang terpenting adalah tentu saja ilmunya mengenai ide. Dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Plato juga yang mengemukakan tentang dunia Atlantis. Kemudian yang terakhir, Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang agung, yang memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam atau yang kita kenal dengan biologi. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi dan secara sistematis. Kemudian Islam klasik. Di sana adalah yang tertera Bani Umayyah, astronomi, ilmu astronomi. Ilmu astronomi Islam yang terkenal pada masa ini adalah Al-Fazari, yang pertama kali menyusun astrolabe atau alat yang dipakai untuk mengukur tingkat bintang, tinggi bintang. Al-Farghani yang telah mengarang ringkasan ilmu astronomi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Yang kedua, Khalifah Al-Ma'mun. Di sini tertera aljabar, aritmatika, dan desimal. Al-Khwarizmi, algoritmus atau algoritmus menyusun buku aljabar pada tahun 825 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Ia juga menulis perhitungan biasa, arithmetics, yang menjadi pembuka jalan penggunaan cara desimal di Eropa untuk menggantikan tulisan Romawi. Yang kemudian Omar Khayyam. Dia yang bergairah saat bersama rekan-rekannya sama ilmuwan berhasil membuat sistem penanggalan baru, yaitu ilmu perbintangan, yang memantik rasa kagum sultan dan orang-orang, sekaligus penolakan dari para tokoh-tokoh yang terusik. Salah satu kontribusinya yang lain dalam bidang matematika, dia menemukan metode memecahkan persamaan kubik dengan memotong sebuah parabola dengan sebuah lingkaran. Omar Khayyam juga berkontribusi dalam geometri, khususnya pada teori perbandingan. Dalam lapangan kedokteran, yaitu Ibnu Sina, muncul nama-nama terkenal. Al-Hawi karya Ar-Razi 850 sampai dengan 923 merupakan sebuah ensiklopedia mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Yang kemudian yang terakhir adalah Al-Idris. Al-Idris 1100 sampai dengan 1166 Masehi telah membuat 70 peta dari daerah yang dikenal pada masa itu untuk disampaikan kepada Raja Boger II dari kerajaan Sisilia. Kemudian yang keempat, masa Renaissance dan modern. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena humanisme. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Izinkan saya sedikit menyimpulkan.
Perkembangan ilmu sesungguhnya tidak ada. Izinkan saya menyimpulkan. Perkembangan ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar, diiringi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh melalui penalaran, percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil resiko tinggi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengoreksi, menyempurnakan, mengembangkan, dan menemukan penemuan selanjutnya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi. Izinkan saya sedikit menyimpulkan. Perkembangan ilmu pengetahuan sesungguhnya tidak bisa lepas dari rasa keingintahuan yang besar, diiringi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh melalui penalaran, percobaan, dan penyempurnaan, dan berani mengambil resiko tinggi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengoreksi, menyempurnakan, mengembangkan, dan menemukan hal-hal baru. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kedepannya. Hal penting yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Ilmu pengetahuan bisa berdampak positif, tetapi juga ia bisa berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Sementara dampak negatifnya adalah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi, itulah moralitas spiritual sangatlah penting. Sekian, hanya ini dapat saya sampaikan. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.